Ya teman-teman, sesuai dengan judulnya, ini adalah tukang jahit tapi fokusnya adalah yang membangun rumah yang akhirnya hasilnya juga tidak bagus karena memang bukan tukang bangunan. miring. Ya karena sudah harus membangun, jadi dibangun sendiri saja semampunya, maka ya maklum kalau hasilnya jelek. Nah fokusnya di daerah ini tanahnya miring, agak berbeda dengan penanganan yang nah, sehingga ya tentu agak lebih sulit dibandingkan dengan tanah yang datar. Nah ini kondisi tadi sebelum dibersihkan ya. Awalnya tempat ini sebagai tempat menumpuk kayu bakar, karena di daerah seperti biasa memang masih ngerebus air menggunakan kayu bakar. Ini di belakang masih ada 4 rumah lagi yang posisinya lebih di bawah. Memang kontur tanah di mana dibangunnya rumah sederhana ini miring ya. Jadi itu yang ada di kanan, posisinya lebih tinggi lagi. Nah itu ada kayu yang akhirnya saya pakai untuk gawang dan jendela ya, kayu gemblina atau jati merak. Inilah posisi yang kanan ini, ketinggian pondasinya sampai balok itu ada 140. Nah untuk yang di depan ini saya angkat dari permukaan tanah yang ada itu 60 cm untuk menyamakan dengan rumah depan. Jadi nanti setelah diuruk rata, maka yang kanan itu untuk halaman, sehingga halamannya rata dengan rumah yang depan. Rumah ini menggunakan 12 cakar ayam inti dan 2 cakar ayam tambahan, karena di bagian depan menggunakan variasi yang mundur 3 meter ya di tengahnya. Ukuran rumah ini 6x9, dan rumah ini menggunakan bata merah untuk pondasinya, karena ya sudah umum untuk di daerah sini menggunakan bata merah. Hanya masjid saja ini yang menggunakan batu kali. Ini kondisinya masih sangat gersang. Ini tanggal 26 November 2019 ya. Ini pas musim kemarau panjang. Dimulainya ini bulan 11 tanggal 26 2019. Nah untuk sekat tengah ini batanya hanya bata miring saja. Kalau yang pinggir tadi kan bata silang, yang ketebalan bata di sini ini 6 cm, lebarnya 12 cm, panjangnya 24. Nah yang tengah ini hanya bata miring supaya balok kolom yang tengah itu tetap ada kaitan langsung dengan tanah liat yang ada di bawah, jadi tidak menggantung di tanah urukan saja. Dan pada pondasi ini setiap 1 meter diberikan angkur ya, bukan stek. Angkur itu seperti huruf S, jadi yang bagian bawah masuk ke bata, yang nanti yang atasnya mengait dengan balok pondasi, sehingga mengurangi kemungkinan lepasnya antara bata pondasi dan balok pondasi. Nah, ini kondisi di video kelima ini. Dari 6 lokal sudah 4 lokal yang sudah keuruk tanah.
Dan pada video ke-6 seluruh lokal sudah keuruk tanah, dan ini persiapan untuk pemasangan besi ya. Untuk besi itu sendiri pemasangannya sekaligus ya teman-teman ya. Jadi besinya itu dipasang besi balok pondasi sekaligus kolom praktis yang naik itu dipasang sekaligus di situ. Dan untuk kolomnya yang bagian bawah juga ditarik ke kanan dan ke kiri dan ditekuk lagi ke atas supaya ada ikatan yang kuat. Nah, untuk kaki-kaki ini, kaki-kaki dari cakar ayam ini yang lebih itu nanti juga ditekuk ke dalam supaya ada ikatan yang kuat dengan kolom praktisnya. Nah, berikut ini rangkaian pembesiannya ya. Jadi setelah ditaruh di situ juga ditarik ke kanan ke kiri supaya masuk ke balok kolom. Untuk ukuran ring atau sengkangnya ini lebarnya 17 dan tingginya itu 22, karena nanti sasaran cornya jadinya 24 sesuai dengan lebar bata dan tingginya 26. Nah, jarak sengkang ini 17 cm dari masing-masing sengkang ya. Karena pada posisi horizontal seperti ini sengkang sendiri berfungsi sebagai tahanan. Nah, itu kaki-kaki kolomnya saya tarik ke kanan dan ke kiri supaya mengikat kuat. Nah, untuk sengkang yang vertikal ya, sengkang slope-nya ini jaraknya 20. Jadi kalau yang sengkang tadi di bawah 17, yang ke atas ini 20, karena ketika posisi vertikal kekuatannya ada di besinya ya, di besi 10-nya, bukan di sengkangnya. Jadi sengkang itu hanya untuk membuka besinya saja. Dan ini bisa dibilang tidak beraturan ya rumah ini, karena posisi miring tadi, maka semua saya ikat aja. Setiap 3 meter persegi itu semuanya diikat balok pondasi supaya ada keseimbangan. Kalau nanti saya bentuk banyak kamar dan putus di tengah, akan kemungkinan besar terjadi kemiringan dan nanti keretakan ke tembok. Maka bisa dibilang rumah ini tidak ada modelnya, karena di kampung juga kita membutuhkan ruang yang luas, sehingga rumah induk ini hanya ada 1 kamar, dan yang di atas juga ada dak sebelah. Nanti insya Allah kalau ada dananya kita buat kamarnya di atas saja. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk balok ini lebarnya 24 cm. Untuk campurannya ini saya kurangi sedikit ya, mestinya kan 1, 2, 3, tetapi ini 1, 2,5, 2,5. Jadi 1 pasir, 2,5, 1 semen, 2,5 pasir, 2,5 koral. Karena ngaduknya manual jadi terlalu berat kalau 1 pasir, 1 semen, 2 pasir, 3 koral, itu terlalu berat, maka saya kurangi setengah. Juga menggunakan obat cor untuk memperkuatnya. Ini tinggi dari balok pondasi ini 26 cm. Dan itu ada stek ya, stek selebar 50 cm. Ini stek itu panjangnya 50 cm. Itu di setiap 60 cm dari bawah ya, ada 3 ring. Itu ada 1 stek, 3 ring, 1 stek lagi, 3 ring, 1 stek lagi, dan seterusnya. Itu standarnya ada stek yang masuk ke batang. Dan untuk
slope-nya ini baru saya pasang ringnya sampai di posisi 2,5 meter, karena rencananya di 2,5 meter atau di atas gawang itu ada cincin ya, cincin sebagai penguatnya, karena standarnya setiap 3 meter bata itu harus ada cincin, ada pres-presan besi. Karena rumah ini tingginya 4 meter, maka saya turunkan ke 2,5 meter dan ring balok atasnya di posisi 3,75 meter. Dan itu saya menggunakan tali rafia ini untuk mendirikan besi-besi ini, karena ini besinya yang bagian tengah itu ada yang ketinggiannya 7,20 meter. Dengan menggunakan tali rafia itu tidak perlu menggunakan kaso-kaso, dan tali rafia diikat pada posisi 2 meter sehingga aktivitas di bawah tidak terganggu dengan kaso-kaso yang berantakan tadi. Kita bebas melakukan aktivitas. Setelah 2 meter maka besi itu sudah mampu berdiri sendiri. Nah, dan tali rafia ini lebih hemat karena harganya 17.000 itu bisa mendirikan 12 kolom praktis ini. Nah, kalau kita menggunakan kaso, di situ ada 2 kaso yang harga setiap kolomnya itu 1 kaso minimal. Kalau yang tinggi nggak mampu tentunya. Nah, 1 kaso itu harganya 15.000, pasti lebih ini lagi dan berantakan. Jadi menurut hemat saya dengan menggunakan tali rafia itu lebih efektif ya. Nah, selanjutnya ini tahap pemasangan bata, tahap pemasangan gawang dan lain sebagainya. Sampai di akhir video, bagi teman-teman yang mau melihat prosesnya silakan diperhatikan. Dan di sini saya sampaikan kebutuhan material ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin membangun juga untuk ukuran rumah 6x9 dengan 1 kamar dan sampai tegak payung ya. Jadi tegak payung belum di finishing. Dan juga sampai posisi di akhir video nanti ada teras yang semi permanen, belum teras permanen. Dan yang belakang juga ada dapur 2,5 meter x 5 meter. Itu dapur semi permanen juga. Jadi bahkan belum menggunakan tembok karena pondasinya belum standar. Jadi saya tidak menggunakan tembok. Nanti kalau ada uang yang lebih, saya bangun pondasi yang belakang dengan batu kali atau cor, baru berani menggunakan tembok. Untuk sementara saya menggunakan dapur dari bambu supaya bisa dipakai saja untuk sementara. Nah, untuk kebutuhan material sampai dengan akhir video ya, sampai posisi itu ada 45 item. Ini mungkin bagi teman-teman untuk referensi saja, barangkali yang mau membangun rumah. Tentu harga ini akan berubah karena ini harga tahun 2019. Nah, perubahannya tapi tidak terlalu signifikan, jadi bisa buat pandangan. Nah, rumah 6x9 ini waktu itu saya menyiapkan bata 15.000 dan masih sampai sekarang masih ada 2.500-an bata yang belum terpakai ya. Nah, karena harga bata itu 800.000 sampai ke lokasi di tempat saya, maka harganya estimasinya 12 juta. Nah, untuk ukuran bata di tempat saya itu tebalnya 6, saya ulangi lagi, lebarnya 12, panjangnya 24. Selanjutnya saya menggunakan besi 10 150 batang. Ini besi 10 SNI. Harganya rata-rata 60.000 karena sempat naik 62, sempat turun 58, maka saya buat estimasi di tengah-tengah saja 60.000, totalnya 9 juta. Untuk besi 8 saya menggunakan 37 batang. Ini fungsinya untuk dak bagian atas ya, karena dak yang bawah saya menggunakan besi 10, yang atasnya besi 8 untuk menghemat, karena ketebalan dak saya sendiri juga tidak terlalu tebal, yaitu 10 cm, karena rencananya nanti juga akan dipasang keramik kalau sudah dibuat kamar di atas ya. Jadi ya masih di bawah 15 lah supaya tidak terlalu membebani bangunan. Untuk si 8 tadi 37 batang, totalnya 1.480.000. Selanjutnya untuk besi 6 SNI itu harganya rata-rata 25 per batang. Itu saya menggunakan 60 batang untuk ring. Itu totalnya 1.500.000. Untuk koral saya menggunakan 5 kol koral
dan koral itu per kolnya 400.000, maka biayanya 2 juta. Untuk pasir cor yang digunakan untuk fondasi tadi itu ada 8 kol, per kolnya 200.000 untuk harga di tempat saya, totalnya 1.600.000. Nah, untuk adukan pemasangan bata saya menggunakan pasir teras ya, pasir yang baru digali dari gunung pasir itu, yang belum melalui proses yang mengalir ke kali. Itu harganya estimasinya 150.000, dan itu ada menghabiskan 11 kol, totalnya 1.650.000. Nah, selanjutnya di bangunan saya ini kan ada 9 lokal tadi, 6 lokal ya, 6 lokal itu 15 cm nya itu saya isi dengan pasir kelas adukan tadi. Jadi di atas balok itu masih saya tinggikan lagi 15 cm pasir, itu membutuhkan 9 kol, totalnya 1.350.000. Nah, selanjutnya untuk atap saya menggunakan kayu. Jadi ini tidak menggunakan baja ringan karena dananya nggak ada. Kayu itu sebenarnya kayu sendiri, tetapi seandainya diuangkan, kayu kormes ini rata-rata berikut pengerjaannya sekitar 100.000 per meter persegi. Ini ukurannya kayu 8 kali 14 ya, normalnya ya. Itu 42 meter persegi. Kalau rata-rata per meter 100.000, maka nilainya 4.200.000. Nah, untuk gawang dan jendela itu ada 9 lokal. Kalau diuangkan, karena ini kayunya kayu gemblina, seandainya diuangkan itu sekitar 5 jutaan, karena ini kayunya kayu yang murah. Saya menggunakan kayu yang murah untuk bagian bawah supaya nanti kalau mengganti mudah. Bahkan kayu yang bagus saya taruh di atas supaya kuat lama, karena kalau mengganti atap itu biayanya besar dan harus menggeser-geser semuanya. Jadi yang kayu yang murah justru saya taruh di bawah supaya kalau rusak gantinya gampang. Nah, untuk atap saya menggunakan spandek. Dengan perhitungan spandek ini beratnya hanya 1/8 kalau dibandingkan genteng ya. Jadi sangat ringan kalau dibandingkan genteng, sedangkan harganya sendiri sama dengan genteng yang harga terendah ya. Dari 25 lembar itu totalnya 3.250.000. Untuk bendrat saya menggunakan 10 kg. Ini karena saya agak lupa ya, sekitar mungkin antara 10 sampai 15, sekitar 12, tapi saya ingatnya 10 saja. Kalau ini saya hitung 10, maka 17.000 kali 10 duitnya 170. Nah, untuk paku saya menggunakan paku 5 dan paku 7, 10 kg 150.000. Untuk bambu tadi fungsinya untuk steker ya, atau andang ya. Untuk andang juga untuk penyangga, dan selanjutnya bambu itu dipakai untuk dapur semi permanen tadi. Itu totalnya 25 batang, harganya 15.000 per batang, jadi 375 keseluruhannya. Untuk papan cor itu saya menggunakan papan dari kayu sengon Jawa ya, bukan sengon laut. Itu per papan harganya 10.000, totalnya 60 papan 600.000. Saya juga menggunakan obat cor 5 liter, harganya 200. Benang 6 gulung 30.000. Semen 128 sak, sampai di akhir video itu habis 128 sak. Semen yang 40 kilo, semen gresik, itu harganya sekitar 50.000, jadi totalnya 6.400.000. Untuk tenaga orang, jadi pembangunan rumah ini yang sekitar 3 bulan saya menggunakan kenek ya, dan juga saya menggunakan jasa tukang untuk pengerjaan kayunya. Itu totalnya 10.500.000.
Nah, untuk tenaga saya sendiri ini saya mengerjakan selama 8 bulan walaupun ada jedanya, tapi totalnya saya lakukan selama 8 bulan sampai di akhir video itu. Dengan estimasi di tukang di tempat saya 85.000 sehari, maka 8 bulan itu saya hitung 20 juta. Nah, jadi nanti dari total ini sebenarnya dikurangi 20 juta itu, karena yang 20 juta tenaga saya sendiri. Nah, selanjutnya untuk makan dan rokok selama proses ini 5 juta. Alat pertukangan juga saya hitung karena saya bukan tukang, jadi selama saya membuat ini saya beli alatnya seperti bor, gunting besi, dan semuanya sekitar 1.500.000, dan alatnya sekarang masih ada ya. Nah, seperti layaknya di kampung ketika mulai sesuatu harus selamatan ya, sekaligus untuk mengumpulkan saudara-saudara untuk memberi doa. Dan biasanya setelah selamatan memang saya dibantu untuk menggali pondasi, itu sudah menjadi rutinitas di kampung saya, gotong royong masih ada. Jadi setelah selamatan ya membantu menggali pondasi. Nah, selanjutnya untuk makan dan rokok ya, kebutuhan saat sambatan ya. Jadi pada saat ngecor itu saya menggunakan gotong royong tadi. Jadi saya mempunyai ya, di kampung banyak teman-teman yang loyalitasnya luar biasa. Nah, ini ada waktu itu saya dibantu dengan 12 orang. Nah, ini saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah membantu saya dengan sukarela, nggak tahu terpaksa atau tidak, tapi insya Allah suatu saat saya akan membantu Anda ya. Nah, itu kebutuhannya 600. Nah, untuk bikin jalan masuk, jadi beberapa tahun sebelumnya saya sudah bikin jalan masuk karena supaya material itu bisa langsung ke lokasi. Kalau material diturunkan di jalan maka memakan tenaga lagi untuk ngangkutnya ya. Waktu itu dananya 3 juta. Nah, selanjutnya untuk mindahin bata. Rencana pembangunan awal itu rumah saya ini di 20 meter dari jalan, di paling depan. Nah, karena kebetulan yang paling belakang ini rumah warisan dari orang tua saya, setelah ada akses saya membangun di posisi 60 meter dari jalan, maka batanya harus dipindahin. Waktu itu biayanya 1.500.000. Nah, selanjutnya pengeluaran biaya untuk uang rokok ya, bagi ketika material datang biasa kita ngasih uang rokok, itu totalnya dari spandek dan lain sebagainya itu beberapa kali itu totalnya 150. Terus paku payung 3 bungkus. Fungsi paku payung ini untuk pemasangan spandek itu 90.000, sisanya saya buat dapur permanen. Nah, untuk peralon 3 in untuk pemasangan kloset harganya 130.000. Selanjutnya untuk klosetnya sendiri ini yang murah saja karena ya sementara saja, ini harganya 220. Untuk kunci slot yang saya pakai untuk membuat pintu semi permanen yang ada di dapur itu 2 biji 30.000. Untuk keni pemasangan kloset tadi yang 3 in 4 biji, saya beli 4 biji 47.000 karena ada T nya, dan ini yang 2 belum terpasang ya. Selanjutnya untuk pada saat pengecoran saya menggunakan plastik cor yang agak tebal itu, total harganya 80.000. Nah, dan juga ada makan-makan ya, setelah itu 300.000. Terus kabel dan MCB, ini kabel untuk menghantar dari rumah sebelah, rumah saudara atau rumah adik saya ke tempat saya ini, kabelnya 100.000 dan MCB belum terpasang. Nanti rencana untuk pemasangan instalasi listrik itu 66, jadi pengeluaran kabel dan MCB itu 166. Dan selanjutnya untuk lampu 3 buah harganya 70.000. Dan kanopi, saya membuat kanopi dari
seng saja, atau tadi galvalum ya 50.000. Nah selanjutnya untuk peralon kabel ini ada 2 tapi belum terpasang, harganya 50.000, dan ini masih butuh banyak lagi nanti kalau sudah mau diplester ya. Nah selanjutnya keran untuk dapur semi permanen tadi ada 2 keran, berikut keningnya 40.000, ini yang murah. Dan untuk teras itu saya menggunakan kasul 15 batang, per batangnya 15.000, totalnya 225.000. Untuk tiang teras saya menggunakan kayu yang murah, 3 tiang itu 300.000. Dan untuk baut kayu ya, baut untuk penyambungan kayu, bautnya ini seperti baut biasa ya, itu ada yang panjangnya 14 cm, juga ada yang 25 cm yang untuk memasukkan ke tembok. Jadi itu 30 biji, totalnya 200.000. Untuk anti rayap dan solar, untuk tadi kayu-kayu tadi, gawang dan kayu atas itu di anti rayap yang dicampur solar, habisnya 120. Nah untuk fittingan lampu ada 3 biji, ini yang kotak 2 kan, dan yang bulat 1, ini 40.000. Terus saklar gantung ada 3, belum saklar ke tembok karena masih miring. belum permanen, jadi saklar gantung saja 15.000. Nah untuk total keseluruhan dari yang tadi item yang saya bacakan tadi sampai posisi di akhir video ya, posisi tegak payung, belum di finishing dan belum diapa-apain lah bahasanya seperti itu totalnya 95.943.000. Ini untuk teman-teman yang mau membangun rumah semi seperti ini ya, ukuran 6x9 dengan 1 kamar dengan teknik pembesian seperti yang terlihat di sini, maka pengeluaran saya 95.943.000. Ini berikut saya hitung tenaga saya sebagai tukangnya ya. Nah kalau dikurangi tenaga tukang 20 juta, maka tinggal 75.947. Ini sampai di akhir video. Dan setelah akhir video ini juga ada beberapa pengerjaan yang belum saya masukkan itemnya. Nah ini sebenarnya saya merinci ini bukan untuk menggurui ya, karena saya sendiri bukan tukang. Saya hanya tukang jahit yang berusaha membangun rumah. Maka hasilnya ya bisa Anda lihat ini sangat berantakan ya. Jadi pada saat finishing nanti agak kesulitan ya. Tetapi ya memang bagi saya harus saya bangun sendiri karena tidak ada uang untuk semuanya menggunakan jasa orang lain. Nah maka jadinya seperti itu ya, mohon maaf kalau tidak seperti ekspektasi Anda. Modelnya juga berantakan, hasil kerjanya juga berantakan, dan finishingnya nanti butuh biaya besar karena plasternya harus tebal ya. Ya saya kira itu yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Nah bagi teman-teman yang mau melihat sampai akhir silakan ya, seperti itu adanya, barangkali ya bisa ada ilmu yang bisa diambil dari situ ya. Cukup sekian, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selamat beraktivitas. Terima kasih.